itu banyak ragamnya. Ada ibadah qauliyah, ibadah yang dilafazkan, diucapkan. Mengucap subhanallah, maha suci Allah, itu ibadah, dinilai pahala. Mengucap alhamdulillah, itu juga ibadah, dinilai pahala. Mengucap la ilaha illallah, ibadah juga. Mengucap Allahu Akbar juga ibadah. Ini ibadah dengan ucapan. Ucapanmu akan dipertanggungjawabkan. Kalau sering-sering dalam satu hari itu mengucap kalimat-kalimat yang merusak pikiran orang, dengan fitnahmu, dengan cemehmu, dengan menghinamu, atau ucapan yang tidak jelas, kebun binatang keluar semua dari mulutmu, ya nanti kamu tanggung jawablah ketika sudah di hadapan Allah. Makanya ucapkanlah ucapan yang thayyibah, baik. Meski kadang kita dalam keadaan panik atau capek badan ini. Biasanya kalau kita capek ini kan bawaannya emosi. Ditanya sedikit marah. Oleh karenanya, kalau kita tidak bisa mengucap ucapan yang baik dari mulut kita, lebih baik tutup mulut kita itu. Artinya diam-diam sajalah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya nanti dia dihadapkan di hadapan mahkamah Allah, maka katakan yang enak didengar, baik, itu kan enak didengar. Atau liyasmut, kalimat yang tidak ada keluar dari mulut kita, diam sajalah. Pernah seorang yang mau pergi haji, dia punya kalung emas yang mahal. Kalung emas yang mahalnya ini dititipkanlah sama penjual minyak wangi di tempatnya itu. Karena penjual minyak wangi itu yang paling jujur kata orang-orang. Kita kan di kampung kita ini tahu nih mana yang orangnya jujur, mana yang indak jaleh, tahu kita. Jadi dititipkanlah kalung emasnya yang mahal itu ke minyak wangi penjual itu. Pak, saya mau naik haji nih. Ini ada kalung emas saya, bisa titip? Bisa, katanya. Titiplah dia. Dititiplah kalung emas itu. Pergilah dia haji. Pergi haji, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, sa'i dia, Safa dan Marwah 7 kali, tahallul, menggunting rambut, wukuf di Arafah. Pulang dari haji, hatinya senang karena sudah menunaikan rukun Islam yang lengkap 5. Teringat dia, oh kalung saya masih sama tukang minyak wangi di kampung itu. Datanglah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak, saya mau ngambil kalung saya dulu yang saya titip. Oh gitu. Ya. Kayaknya kamu nggak ada nitip sama saya kalung. Adalah Pak. Tidak ada. Saya perasaan saya tidak ada orang yang nitip-nitip. Saya cuma jual minyak wangi saja. Padahal terkenal jujur di kampung. Akhirnya dia kan ngotot.
Apalagi kalungnya ini mahal harganya. Berdebatlah orang tuh. Dengarlah sama orang. Orang-orang karena percaya kepada yang minyak wangi, karena terbiasa jujur, dibela yang punya minyak wangi itu betul. Akhirnya kena keroyok lah anak ini yang baru pulang haji ini. Setelah itu melaporlah dia kepada sultan. Waktu itu adalah khalifah. Wahai sultan, aku baru pulang haji. Sebelum naik haji, ku titip kalung emasku yang mahal ke minyak wangi yang terkenal jujur di kampungku itu. Jadi setelah pulang haji aku minta lah lagi, mana kalungnya tadi? Dibilangnya ndak ada, nitip ke dia. Gimana nih sultan? Oh, itu masalahmu, kata sultan. Sultan tidak panggil tukang minyak wangi itu, walaupun dia kan ada kekuasaan. Kamu besok duduk di depan kedainya minyak wangi 3 hari, jangan ngomong, kata sultan. Jangan ngomong, diam aja dah. Pokoknya duduk dari pagi sampai sore, pulang. Besok harinya duduk lagi sampai sore, pulang. Besoknya gitu lagi 3 hari. Akhirnya pulanglah orang yang kesal ini. Besoknya dilakukannya apa yang dibilang sultan. Datanglah dia ke tempat minyak wangi, duduklah dia. Duduk, nggak ada main HP. Dulu kan nggak ada HP. Diam aja, duduk aja diam sesuai perintah sultan. Nggak pakai ngomong. Kalau kita kan marah tuh kadang pakai ngomong, pakai ngomel. Ini diam aja perintah sultan. Hari kedua datang lagi, duduk lagi. Hari ketiga datang lagi, duduk lagi. Akhirnya sultan yang datang ke tempat itu, dibawa anak buahnya. Pengawal, yuk kita ke sana. Kemana? Tempat minyak wangi itu. Sampai di tempat minyak wangi, berdirilah anak ini. Akhirnya terkejutlah pemilik minyak wangi itu. Ini berkawan dengan sultan rupanya dia. Dicek-ceknya lah. Mana tahu ada kalung saya sembunyikan atau saya dititipi dia. Dicek. Rupanya betul. Ada kalung yang dititipkan oleh yang baru pulang haji tadi. Dia bukan sengaja untuk mengambil, tapi dia lupa. Ya namanya manusia kan, sebaik-baiknya orang kadang ada lupanya. Inilah cara, maksud saya tadi, kita tidak perlu banyak cerita, tidak perlu banyak emosi. Kita tunjukkan aja dengan cara kita ini baik, dengan fakta kita memang baik. Fakta kita baik itulah yang menjadi cerita nanti di kalangan masyarakat. Maka ucapan-ucapan yang baik itu tadi saya bilang adalah ibadah. Ibadah yang kedua, ibadah maliyah, ibadah dengan uang. Ibadah tadi itu bukan hanya kita ibadah-ibadah yang kita tahu, ibadah ada uang. Orang yang meminjam uang ke kawannya, orang yang meminjam uang bahkan ke bapaknya sendiri, itu kewajiban pinjam itu balikkan pinjaman. Pak, mak pinjam 100 juta. Namanya minjam, ya balikkan. Wahai tetanggaku, pinjamlah duit 50.000. Walaupun 50.000, ya balikkan. Namanya kalimatnya minjam. Kecuali kontan-kontan kita, boleh ndak bantu saya 50.000, saya nggak ada duit. Nah, itu namanya minta. Kalau minta tidak ada kewajiban mengembalikan. Tapi kalau pinjam dimanapun kepada siapapun posisi kita, kewajiban kita adalah mengembalikan apa yang kita pinjam. Pinjam mobil, rental mobil, balikkan mobil. Pinjam Honda, rental Honda, balikkan Honda tuh. Jangan malah dijual.
Pinjam duit, balikkan duit.